Perkenalkan, nama saya Hana Anissa Hidayani, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 2018B. Di sini saya akan memaparkan materi terkait model pendidikan sekolah Taman Indria Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Taman Indria ini didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang tokoh pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Indria pertama kali di daerah Yogyakarta pada tahun 1922 sebagai langkah awal perjuangannya menciptakan bangsa yang merdeka setelah sekian lama berkecimpung di dunia jurnalistik. Taman Indria adalah taman kanak-kanak nasional pertama di Indonesia dan merupakan taman kanak-kanak terbesar pada zamannya. Hingga saat ini, Taman Indria masih ada di seluruh Indonesia, namun eksistensinya sudah mulai berkurang. Hal ini disebabkan karena muncul berbagai lembaga pendidikan yang menawarkan banyak pilihan-pilihan bagi rakyatnya. Taman Indria Ibu Pawiatan Taman Siswa adalah sekolah yang pertama kali didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 di Yogyakarta, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekolah ini merekrut guru atau pamong dari bangsanya sendiri serta siswa-siswa dari berbagai kalangan tanpa membedakan kekayaan, ras, suku, hingga agamanya. Konsep yang diajarkan sekolah ini adalah menggunakan cara-cara mendekatkan diri terhadap kearifan lokal lingkungan di sekitarnya dengan mengutamakan kesenian rakyatnya sendiri menjadi salah satu cara untuk mendidik siswanya dengan pemilihan atau pengembangan khas ajaran taman siswa. Proses pendidikan anak usia dini ini dipengaruhi oleh pemikiran beberapa tokoh. Yang pertama itu ada pemikiran Froebel, Montessori, dan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran yang pertama, pemikiran Froebel. Froebel mengatakan bahwa proses pendidikan anak usia dini harus memberikan kebebasan kepada anak yang diatur secara tertib. Yang kedua, ada pemikiran Montessori. Montessori mengatakan bahwa proses pendidikan anak usia dini harus memberikan kebebasan kepada anak secara tidak terbatas. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan semboyan Tutwuri Handayani, yaitu memberikan kebebasan kepada anak secara luas selama tidak ada bahaya yang mengancam. Pendidikan anak usia dini berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara didasarkan pada pola pengasuhan yang berasal dari kata asuh, yaitu memimpin, mengelola, dan membimbing. Menurut Sujiono, pendidikan dilaksanakan dengan memberikan contoh, memberikan semangat, dan mendorong anak untuk berkembang. Nah, pemikiran ini sejalan dengan pernyataan Bandura bahwa anak mengobservasi tingkah laku orang dewasa dan menirunya. Teori yang mendukung pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah teori Rousseau, yaitu di mana orang dewasa memiliki peran sebagai pendidik dengan dukungan atau support kepada anak untuk dapat berkembang secara alami. Nah, dukungan tersebut dapat berupa motivasi dan penyediaan media pembelajaran. Bentuk kegiatan pembelajaran di Taman Indria Ibu Pawiatan Taman Siswa dan Taman Indria Jakarta adalah kegiatan pengembangan panca indera seperti bermain, bernyanyi, bercerita, menari, senam, dan renang.
Nah, kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya mengembangkan panca indera, tapi juga mengembangkan aspek perkembangan yang lain, seperti perkembangan kognitif, bahasa, fisik motorik, dan sosial emosional anak. Kegiatan-kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh pemikiran Froebel dan Montessori. Menurut pemikiran Froebel, yaitu memberi pelajaran panca indera, tetapi tetap yang diutamakan adalah permainan anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan bagi anak. Sedangkan pemikiran Montessori mementingkan pelajaran panca indera dengan memberikan kemerdekaan anak yang luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Proses pembelajaran yang dilakukan Ki Hajar Dewantara kepada anak usia dini dilakukan dengan pendekatan budaya yang ada di lingkungan sekitar anak. Pendekatan budaya merupakan langkah awal untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada anak sejak dini. Bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan budaya seperti bermain permainan tradisional, bernyanyi lagu daerah, cerita khas daerah, dan menggunakan bahan-bahan alam sekitar sebagai media pembelajaran, serta menggunakan bahasa daerah sebagai alat untuk berkomunikasi. Pertama, masih adanya beberapa guru dan pengurus perguruan taman siswa yang masih memahami ajaran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, orang tua yang masih mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di perguruan taman siswa, khususnya Taman Indria. Pertama, kurangnya maksimalnya penataran terhadap guru mengenai ajaran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, belum ada tim supervisi yang mengawasi penerapan ajaran Ki Hajar Dewantara. Ketiga, regulasi pemerintah yang berseberangan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Dan yang keempat, keinginan masyarakat yang menginginkan anak-anaknya belajar membaca dan menulis di Taman Indria. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.